akan berusaha melunasi PR-PR yang janji kami. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Taruhan pilkada kemarin bukan pilkada Ahok melawan Anies atau Ahok melawan Agus melawan Anies. Lebih kuat terasa nuansanya menurut saya adalah Ahok melawan asal bukan Ahok. Selamat datang, Gubernur baru Ibu Kota Jakarta. Berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga survei, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno unggul di Pilkada putaran kedua. Selisih suaranya cukup jauh dari pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat, sekitar 15-18%. Basuki Cahayapurnama alias Ahok sudah menerima hasil putaran kedua ini. Calon gubernur petahana ini juga telah mengundang Anies ke Balai Kota Jakarta sehari setelah hari pencoblosan. Pemirsa, apa sebenarnya yang terjadi sehingga selisih suara kedua pasangan calon yang berlaga di putaran kedua Pilkada DKI ini cukup besar? Inilah penelusuran tim Realitas. Sekitar pukul 7 pagi, Basuki Cahayapurnama tiba di Balai Kota di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Seperti biasa, Gubernur DKI Jakarta yang punya panggilan Ahok ini segera disambut di teras Balai Kota oleh para warga Jakarta yang ingin mengadukan berbagai masalah. Dengan penuh kesabaran, Ahok melayani warga satu demi satu. Sama sekali tidak terlihat ekspresi kegelisahan ataupun kekecewaan pada diri Ahok. Ia santai saja melayani para warga ini seolah peristiwa hari pencoblosan sehari sebelumnya tidak terjadi. Saat Ahok sedang mendengarkan keluhan warganya, Anies Baswedan tiba di Balai Kota. Inilah pertemuan pertama Ahok dan Anies setelah hari pencoblosan Pilkada DKI putaran kedua sehari sebelumnya. Hasil pilkada ini sudah diketahui bersama kalau Anies terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 5 tahun mendatang. Ahok dan Anies kemudian menggelar pertemuan tertutup sekitar 30 menit di ruangan tempat Ahok biasa menerima tamu di Balai Kota. Keduanya kemudian bersama-sama memberikan keterangan kepada awak media begitu keluar dari ruang pertemuan. Saya sampaikan pada Pak Anies, ini kan APBDP kan saya yang nyusun. Nah tentu kita mesti duduk bareng, mesti sampaikan pada partai pendukungnya. Jangan sampai di deadlock, jangan sampai ada pokir-pokir kayak dulu tuh nggak. Kalau dia minta pokir-pokir, saya tolak, berantem nih. Begitu berantem, kasihan Pak Aniesnya masuk. Oktober baru menyelesaikan APBDP, nggak selesai. Nah kalau saya selesaikan pihak, misalnya dari Pak Taufik Gerindra, ngotot APBDP nggak mau deal sama saya nih, saya pasti ngotot kasihan Pak Aniesnya, nanti programnya dia gantung di APBDP-nya nih.
Gubernur Ahok kemudian lebih dahulu pergi dan meninggalkan Anies yang masih melayani wawancara dengan awak media. Ahok harus segera bersiap-siap ke Kementerian Pertanian untuk menghadiri sidang perkara dugaan penodaan agama yang dituduhkan kepadanya. Agenda sidang hari ini sangatlah penting karena jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan bagi Ahok. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum, menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. 3. Dari ruang sidang, Ahok bergegas kembali ke Balai Kota untuk kembali menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menjelang jam 1 siang, Ahok kembali tiba di Balai Kota. Gubernur Jakarta ini enggan berbicara seputar pilkada yang baru sehari lewat, namun semangat ketika menjelaskan apa saja yang ia akan lakukan dalam 6 bulan terakhir masa jabatannya. Ya banyak, misalnya tugas untuk Asian Games kita mau beresin. Nah, terus yang soal pelatihan orang dapat sertifikat untuk jadi tukang genteng, semen, kita mesti kasih sertifikat. Begitu juga mau kejar untuk semua halte terminal kita serahkan pada Transjakarta. Tapi dengan syarat Transjakarta ke depan harus bisa mendapatkan 2 triliun penghasilan. Jadi dia subsidi untuk Transjakarta berkurang nanti. Harusnya kalau sekarang berarti nggak bayar lagi Transjakarta kita. Dari berbagai hasil survei menjelang hari pencoblosan, tren perolehan suara pasangan Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat sebenarnya cenderung naik dan makin terpaut tipis dengan Anies Sandi. Lantas apa yang terjadi sehingga selisih suara pada hari pencoblosan begitu jauh? Realitas segera kembali. Pagi-pagi sekali, Basuki Cahayapurnama sudah beranjak menuju tempat pemungutan suara tak jauh dari rumahnya di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Di tempat lain, Anies Baswedan mencoblos di TPS 28 Cilandak, Jakarta Selatan. Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan berlaga di putaran 2 Pilkada DKI yang telah digelar pada hari Rabu 19 April 2017. Hari Rabu yang istimewa bagi warga ibu kota karena inilah hari yang menentukan siapa gubernur mereka untuk 5 tahun ke depan. Hasilnya tidak perlu menunggu lama karena beberapa jam kemudian sudah bisa diketahui. Nomor 3. Sejumlah hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei menempatkan Anies Sandi unggul dari pasangan Ahok Jarot. Selisihnya juga sangat tajam, mencapai belasan persen. Apa yang kemudian
menjadi tema utama sehingga kemudian hasil pilkada bisa seperti ini, saya pikir jelas sentimen primordial itu menjadi tema utama yang kemudian diperbincangkan dan membuat situasi menjadi panas. Langsung saja kita mulai penghitungan suara. Pasangan Anies Sandi mendominasi kemenangan di banyak wilayah Jakarta. Bahkan sejumlah wilayah yang pada putaran pertama dikuasai Ahok Jarot berhasil direbut pasangan nomor urut 3 ini. Nomor 3. Saya tidak tahu apakah ini pekerjaan tim ses atau tidak, karena sebetulnya isu mengenai sentimen primordial tidak hanya terjadi ketika putaran kedua Anies melawan Ahok, tetapi ketika masih ada Agus pun isu itu sudah muncul. Ketika Ahok dilantik pun sebetulnya sudah ada ormas-ormas yang menggunakan sentimen itu yang menganggap Ahok tidak sah, sehingga kemudian muncul istilah gubernur tandingan. Tetapi suka atau tidak, sepertinya Anies menikmati apa yang sedang terjadi dalam pertarungan kampanye kemarin ketika titik lemah Ahok memang terjadi dalam skala pada level primordial yang kemudian memang dimanfaatkan oleh sekelompok ormas tertentu, oleh sekelompok massa yang kemudian menggoreng isu itu menjadi lebih besar. Beginilah suasana di ibu kota pada hari pencoblosan putaran kedua pilkada hari Rabu, tanggal 19 April 2019. Suasana lenggang tampak di sejumlah ruas jalan yang biasanya dilanda kemacetan parah. Jutaan warga Jakarta sangat antusias memberikan suara di sekitar 13.000 TPS yang tersedia. Tidak mengherankan kalau partisipasi pemilih mencapai angka di atas 70%. Tensi yang tinggi, suasana konfliktual ternyata memang menyebabkan kemudian orang berbondong-bondong untuk memilih. Karena ada rasa fear, ada rasa ketakutan. Ketika orang merasa ketika si A yang menang, saya sebagai warga akan terpinggirkan. Ketika si B yang menang juga ada sekelompok orang lain yang merasa akan digeser misalnya. Itu yang menurut saya menyebabkan kemudian orang menjadi lebih militan dan kemudian otomatis itu akan berpengaruh kepada partisipasi pemilih. KPU DKI Jakarta juga sudah merilis hasil perhitungan suara melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara atau SITUNG. Berdasarkan hasil recount, SITUNG milik KPU, pasangan Anies Sandi memperoleh 57,95% suara. Sementara perolehan suara pasangan Ahok Jarot adalah 42,05%. Kalau kemudian tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, tanggal 4 Mei KPU DKI akan menetapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Siap. Hanya beberapa jam setelah berbagai hasil hitung cepat menempatkan pasangan Anies Sandi memenangi pilkada putaran 2, Ahok dan Jarot segera memberikan ucapan selamat kepada rival mereka. Dan kepada pendukung kami mengerti pasti sedih, kecewa, tapi nggak apa-apa, percayalah bahwa kekuasaan itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang ngambil. Jadi tidak ada seorang pun bisa menjabat tanpa seizin Tuhan. Ya, jadi semua nggak usah terlalu dipikirkan. Nah, saya pernah mengalami Pilgub tahun 2007 juga kalah. Makanya saya sampaikan waktu itu kepada pendukung saya, jangan sedih, Tuhan selalu tahu yang terbaik. Karena kekuasaan itu dari Tuhan. Aku jadi gubernur DKI kan lebih lumayan gitu ya. Nah, yang penting saya kira ini sangat baik. Kami akan bekerja dengan cepat untuk 6 bulan. Malam harinya, Ahok datang ke kantor DPP Partai Nasdem di Jakarta Pusat dan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Apapun juga
Saya sudah katakan pada Ahok, masa depan masih begitu prospektif untuk diri dia. Dia orang muda yang tangguh, tetaplah dengan prinsip-prinsip, filosofis dasar kehidupan yang dia miliki, tegarlah tentang itu, dan insya Allah dia banyak memetik pelajaran dan mengambil hikmah dari segala kekurangan. Dalam kodrati dia sebagai manusia biasa, kesalahan, kesilapan, dosa itu hak kodrat semua kita. Dia harus memetik itu sebagai pelajaran yang paling penting dalam hidupnya. Bangkit lagi, berdiri tegak lagi, maju lagi, dan mudah-mudahan dia akan lebih sukses ke depannya. Nah, apa Pak pelajaran atau hikmah yang bisa dipetik dari Pilkada DKI Jakarta dengan dinamika dan bahkan sempat menimbulkan polarisasi di Pelajaran DKI pertama, Jakarta? jangan ngomong sembarangan. Kedua, pejabat publik nggak boleh ngumbar marah di depan umum. Ya kan? Ketiga, kalau nasihat abang mesti dengerin. Jangan jangan sok. Kan lebih pengalaman soalnya kan. Tingkat kepuasan atas kinerja Basuki Cahayapurnama selama menjadi gubernur sangatlah tinggi, berada di angka 70-80%. Beragam program kerjanya dinikmati oleh masyarakat. Lantas pelajaran apa yang dipetik dari pelaksanaan pilkada di ibu kota ini? Realitas segera kembali. Saya orang yang selalu bersyukur dengan segala posisi saya. Karena saya tahu Tuhan selalu berikan yang terbaik buat saya. Inilah yang diucapkan Basuki Cahayapurnama ketika mengakui kekalahan di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Dengan sangat gentle, Ahok menerima kekalahan dan memberikan selamat kepada rivalnya, Anies Baswedan. Jakarta akan lebih baik, lebih cepat lagi. Sehingga semua impian visi misi saya selalu katakan kalau ada yang lebih baik dari saya, lebih cepat dari saya, ya jangan pilih saya sebetulnya. Supaya saya juga nggak usah capek-capek gitu. Nah prinsip kita kan begitu. Ahok resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta sejak bulan Oktober 2014. Putra asli Pulau Belitung ini naik menjadi gubernur karena sang gubernur Joko Widodo terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2014. Ahok bekerja cepat dan membuat banyak terobosan sejak resmi menjadi gubernur. Warga Jakarta tuh puas, artinya di atas 70%. Jadi apresiasi terkait cara mengelola Jakarta banyak yang berubah. Misalnya birokrasi sekarang tuh sangat betul-betul berubah. Misalnya konteks dalam produktivitasnya, kemudian pelayanannya, kedisiplinannya, dan ternyata cara merubahnya gampang kan. Hanya dengan kekuatan insentif dan ancaman pecat terhadap mereka yang tidak mampu, mereka yang salah, itu menjadi kekuatan struktur yang bisa mempengaruhi dan merubah perilaku. Semua keberhasilan yang dicapai Ahok selama menjadi Gubernur Jakarta sekitar 2 tahun membuat tingkat kepuasan masyarakat mencapai 70-80%. Namun, rupanya pemilih di Pilkada Ibu Kota 2017 punya pertimbangan lain sehingga Ahok akhirnya harus kalah di hari pencoblosan. Saya tidak mengatakan irasional, tetapi faktor-faktor emosional ini ternyata masih sangat dominan dalam menentukan
buat pemilih menentukan pilihannya. Padahal kalau kita ketahui problem utama dari kota metropolitan seperti Jakarta adalah sesuatu yang berhubungan dengan kesibukan kita sebagai warga metropolitan itu sehari-hari. Walau maju sebagai calon gubernur petahana dengan segudang prestasi, Ahok harus menghadapi beragam masalah dalam pertarungan di Pilkada 2017 ini. Penolakan dari sejumlah orang seperti ini mungkin satu masalah kecil bagi seorang Ahok. Belum lagi intimidasi berupa spanduk-spanduk seperti ini. Mungkin yang paling berat bagi seorang Ahok adalah ia harus tersandera dengan status terdakwa kasus penodaan agama dalam pertarungan masa pilkada. Kegagalan Ahok menjadi pemenang bukan karena pada manajemen pada tim kampanye, tim sukses, tapi memang lebih kepada permasalahan sosiologis yang mendasar dari masyarakat Jakarta, bagaimana isu agama ternyata harus diakui itu berpengaruh sangat besar, diletupkan juga dengan adanya kasus Al-Maidah yang kemudian itu betul-betul membuat benteng dari sebagian pemilih sulit untuk ditembus oleh Ahok dan tim sesnya. Ahok tidak mau larut dalam kesedihan melihat hasil putaran kedua pilkada tanggal 19 April 2017 lalu. Bersama Wakil Gubernur Jarot, Ahok mengaku akan bekerja lebih cepat untuk menuntaskan sejumlah program kerja di sisa masa jabatan yang tinggal 6 bulan lagi. Kami akan bekerja dengan cepat, dengan baik, meletakkan dasar-dasar. Kami akan berusaha melunasi PR-PR yang janji kami. Ahok akan melepas jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017 kepada gubernur terpilih. Lewat beragam prestasinya, Ahok telah menjadi bagian sejarah bagi ibu kota Jakarta. Usai sudah segala kegaduhan yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan gubernur Jakarta, jutaan warga Jakarta telah menentukan pilihan dan hasilnya pun sudah diketahui. Ada yang bahagia dan tentu saja banyak yang kecewa ketika calon mereka harus kalah. Siapapun yang akhirnya terpilih, beragam permasalahan di ibu kota sudah siap menanti. Apalagi standar pelayanan yang tinggi sudah dibuat oleh gubernur sebelumnya. Sebuah standar yang harus bisa dilampaui oleh gubernur terpilih demi menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih modern. Tidak hanya kebanggaan warga ibu kota, tapi juga seluruh Indonesia. Saya Fitri Megantara bersama tim Realitas. Sampai jumpa.